Episode 75. Obsesi. Davi mengambil ponselnya. Dia harus segera menghubungi sang kakak untuk minta maaf. Davi akan mengakui semua kesalahannya. Kesalahan yang sangat besar dengan menciptakan skandal dengan kakak sepupunya. Malam itu setelah dari rumah yoga dan mendapatkan wejangan dari sang paman, akhirnya Davi menyadari jika dia memang tidak bisa lari dan bersembunyi. Dia pria sejati yang memang sudah seharusnya bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah diperbuat. Davi juga tidak mau jika harus dipisahkan dari Dara. Pria itu sudah terlanjur nyaman dengan keberadaan wanita itu. "Ayolah Bung, kamu pasti bisa," gumam pria itu. Davi merasa sangat gugup saat akan menghubungi nomor kakaknya. Apa dia sanggup bicara sama Arsya? Tapi kalau dia tidak menyelesaikan masalahnya ini, Davi sudah dipastikan jika dia tidak akan bisa menikah dengan Dara. Davi galau. Dia merasa begitu pengecut. Seharusnya dia berani mempertanggungjawabkan perbuatannya itu pada Arsya setelah kakak sepupunya tahu perselingkuhan itu. Dia yang memulai semuanya. Davilah yang menggoda Lira awalnya hingga kakak iparnya itu masuk ke dalam perangkap cintanya. Di saat semuanya sudah semakin rumit, pria itu dengan gampangnya memutuskan hubungan dengan Lira dan meminta Dara untuk menikah dengannya hanya sebagai tameng. Davi bahkan tidak memikirkan bagaimana perasaan Lira pada saat itu. Di mana kakak ipar sepupunya tersebut tidak ingin melepaskan dirinya. Sebenarnya Davi sudah memberikan peringatan kepada Lira jika mereka harus mengakhiri hubungan terlarangnya. Tetapi saat itu Lira sudah begitu mencintainya, sehingga sangat sulit untuk terlepas darinya. Ya Allah, kenapa Jeti seperti ini? Padahal aku sudah berniat untuk mengakhiri hubunganku dengan Lira. Berharap jika Arsya tidak pernah tahu dengan skandal itu. Tapi ternyata engkau berkata lain. Mungkin dengan cara seperti inilah engkau menyadarkanku jika suatu obsesi atau keinginan untuk memiliki yang bukan miliknya tidak akan pernah berakhir bahagia. Yang ada hanya akan menyisakan penyesalan dan kesengsaraan yang luar biasa. Batin Davi. Davi berdoa agar dia diberi kekuatan untuk bisa menghadapi Arsya dan meminta maaf kepada kakaknya tersebut. Akhirnya pria itu mendial nomor Arsya yang sepertinya sudah aktif karena notifikasi chatnya sudah masuk centang 2 abu-abu. Itu berarti jika Arsya sudah menghidupkan ponselnya kembali. Davi langsung menekan tombol panggil dan dalam diri keempat panggilannya pun diangkat. "Halo, ada apa?" Davi menelan ludahnya kasar ketika mendengar suara Arsya. Sungguh dia tidak menyangka jika panggilannya kali ini akan diangkat oleh kakaknya itu. "Halo, Arisa, aku mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama kamu. Bisa kita bertemu? Aku ingin minta maaf secara langsung padamu." Hening beberapa detik. Sepertinya Arsya sedang menimang-nimang dan berpikir apakah dia akan menerima permintaan Davi untuk bertemu. "Baiklah, besok temui aku di cafe milikku, jam 9 pagi. Aku harap kamu tepat waktu." Setelah mengatakan itu Arsya menutup panggilannya. Davi menghela napas lega. Ternyata kakaknya masih mau untuk ditemui. Dia akan meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya jika selama ini dia hanya obsesi dengan istrinya itu. Bahkan sekarang hubungan keduanya sudah berpisah karena Davi sadar jika apa yang dia lakukan dengan Lira adalah kesalahan besar. Setelah Davi menghubungi Arsya, pria itu tersenyum lebar. Dia akan menghubungi Dara dan memberitahukan kepada wanita itu jika Arsya sudah bisa dihubungi dan mereka besok akan bertemu. Tetapi saat akan mendial nomor Dara, tiba-tiba dia urungkan, "Aku akan menemuinya saja. Seharian ini aku tidak bertemu dengannya," gumam pria itu. Akhirnya Davi memutuskan untuk pergi ke rumah Dara. Rasa rindunya begitu memuncak hari ini. Tidak bertemu Dara sehari saja rasanya seperti lama sekali. Entah Davi sadar atau tidak kalau sepertinya dia mulai ada rasa terhadap Dara. Tidak membutuhkan waktu lama. Dia akhirnya sampai di depan rumah Dara yang tidak terlalu besar itu. Davi tadi sempat mampir untuk membeli beberapa camilan di swalayan yang ada di gedung apartemennya. Davi keluar dari dalam mobil dan membawa paper bag berisi cemilan yang dia beli tadi. Namun, langkahnya terhenti kala dia melihat ada sebuah motor matic di depan rumah Dara. Itu bukan motor Dara karena warnanya merah hitam. Saat Davi sampai di depan pintu, dia mendengar suara teriakan dan jeritan dari dalam. "Pergi,
Jangan berani menemui kami. Ambil semua ini. Kami tidak memerlukannya. Papa mohon Dara. Papa minta maaf. Enak sekali Anda minta maaf dan ingin kembali bersama kami setelah Anda dibuang oleh wanita itu. TYR, Davi terlonjak kaget saat mendengar suara barang seperti gelas dibanting. Ini tidak bisa dibiarkan. Davi takut terjadi apa-apa dengan Dara. Saat pria itu akan memegang handle pintu, tiba-tiba pintu terbuka dan melihat Dara yang membukanya sudah penuh dengan air mata. Pak, bawa aku pergi dari sini. Dara menarik tangan Davi untuk segera keluar dari rumah itu. Davi menurut. Badannya tertarik ke depan tetapi wajahnya menoleh ke belakang. Davi bisa melihat ibu Dara sudah menangis sambil dirangkul pria parubaya yang ia kira adalah ayah dari Dara. Davi sudah bisa mencerna apa yang terjadi dengan keadaan ini. Bersambung.